Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, hari ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti baru dan meminta nama baik Saka dipulihkan. Dalam dalilnya, pihak Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki tidak ada hubungannya dengan Saka. Pihaknya menyampaikan temuan bukti baru atau novum dalam persidangan, diantaranya foto Eki dan hasil autopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Kuasa hukum Saka juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung dan PN Cirebon dibatalkan seluruhnya. Sidang PK Saka Tatal akan dilanjutkan pada Jumat 26 Juli 2024. Polisi pada menerangkan Muhammad Rizky Rudiana Vina korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina di sebelah kanan, serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman, yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV, pesan elektronik, tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya, tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan, tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput, tidak ada bukti sidik jari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rudiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP flyover Talun, tempat kedua korban ditemukan, rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang showroom. Tidak ada darah korban, satu. Tidak ada jejak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. Dua, tambahan penjelasan novum 6 Liga Akbar. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini menerangkan anak Saka Tatal di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada 11 Juni 2024 menyatakan ia mengalami penyiksaan baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar. B. Keterangan tentang penyiksaan ini sudah anak Saka Tatal ungkap dalam persidangan putusan nomor 16 pidana khusus anak PN Cirebon. Keterangan soal penyiksaan ini juga disampaikan oleh Aldi dalam perbincangan dengan Uya Kuya. Aldi salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh Rudiana pada 31 Agustus 2016. Namun kemudian dibebaskan. Bercerita kepada Uya Kuya bahwa dirinya dan 7 orang lainnya mengalami penyiksaan selama interogasi oleh Rudiana dan tim. Kesimpulan novum ke-9 adalah prinsipnya hakim harus menolak keterangan anak Saka Tatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan. 4. Novum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Mei 2024. Laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana menyebutkan terdapat luka adanya bekas senjata tajam, padahal Ibtu Rudiana belum tahu secara pasti penyebab kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 2. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 31 Agustus 2016, telah terbit surat perintah penyidikan nomor Sidik 232/2016 Reskin, yang pada intinya surat perintah penyidikan tersebut untuk melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku dan barang buktinya telah dijadikan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan atau penganiayaan atau pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggang,
Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 170 dan atau Pasal 285 KUHP. Ya, pemulihan nama baik itulah permohonan yang diajukan Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali kasus Vina. Merasa tidak terlibat dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu, Saka juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung, serta Pengadilan Negeri Cirebon dibatalkan seluruhnya. Mungkinkah Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Saka? Jika iya, lantas apa dampaknya terhadap terpidana lain yang kini masih mendekam di dalam penjara? Kita akan diskusikan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Apa kabar? Selamat malam. Baik, ada juga pakar hukum pidana, Pak Jamin Ginting. Selamat malam, Pak Jamin Ginting. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat selalu. Kita masih menunggu bergabungnya Bung Krisna Murti ya, selaku kuasa hukum dari Saka Tatal. Tapi sambil menunggu kuasa hukum bergabung, saya akan lanjutkan dengan Pak Yusuf dan juga Pak Jamin Ginting. Saya mulai dari Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Sebagai pakar hukum pidana, tadi sudah mendengar atau mungkin melihat pemberitaan mengenai novum baru yang dibeberkan, disampaikan dalam persidangan sidang perdana tadi oleh kuasa hukum Saka Tatal, yang semuanya kemudian mengarahkan bahwa tidak ada kaitannya kematian Vina dan juga Eki dengan Saka Tatal. Berangkat dari, meskipun masih sidang perdana ya, tapi kemudian kan kasus ini sudah cukup panjang perjalanan dan juga mendapat sorotan publik yang sangat besar. Apakah Anda melihat memang ada celah, ada peluang bahwa permohonan Saka untuk dibatalkan semua tuduhan terhadap dirinya ini bisa dikabulkan oleh majelis hakim? Ya, tentu tujuan utama daripada PK ini adalah untuk merehabilitasi ya terkait dengan nama baik dari Saka Tatal ini. Dan juga untuk dengan menyatakan kalau Saka Tatal tidak terbukti melakukan tindak pidana, begitu ya. Nah, nanti kalau memang diterima dan dikabulkan, maka ada putusan yang mengoreksi, artinya mengadili sendiri dan menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana Saka Tatal dan dinyatakan hukuman yang selama ini dijatuhkan ya dinyatakan tidak sah dan dia direhabilitasi. Nah, kenapa tidak terbukti melakukan tindak pidana? Karena saksi maupun alat bukti yang digunakan tidak cukup untuk menyatakan bahwa unsur terhadap 340-nya itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak bisa terpenuhi? Karena saksi-saksi yang ada dan alat bukti yang selama persidangan itu ya berdasarkan novum yang ada saat ini membuktikan bahwasannya dia bukan pelakunya, begitu. Nah, novum yang tadi yang kita lihat ada putusan Peggy Setiawan, ada keterangan video yang disampaikan oleh Dede terkait dengan keterangannya palsu dan juga pencabutan BAP kan begitu oleh saksi lain. Itu menunjukkan kalau sebenarnya keterangan-keterangan saksi yang digunakan dalam memberatkan atau menyatakan perbuatan terhadap Saka Tatal itu tidak dapat ataupun sudah ditarik ataupun dinyatakan tidak benar ya. Nah, kalau tidak benar maka keterangan yang dijadikan dasar laporan oleh Rusdiana terkait dengan tindak pidana ini dari Dede maupun dari AF itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Sehingga kemungkinan hakim ini bisa menjadikan dasar itu sebagai bentuk bukti yang menentukan, satu, bukti novum, dan bukti itu kalau seandainya ada, artinya Dede mencabut keterangan itu dulu, maka tidak mungkin dia dinyatakan bersalah. Nah, itulah konstruksinya, ya, konstruksi bagaimana mereka menyatakan ini sebagai suatu novum, di mana novum itu mempunyai kualitas kalau ada pada saat itu, maka pembuktiannya makanya tidak dijadikan bersalah dan novum itu baru didapat gitu. Nah, nanti novum itu akan diterangkan lagi dalam keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan mungkin pada sidang-sidang berikutnya begitu. Nah, kalau saya melihat dengan dicabutnya keterangan saksi ya terkait dengan tindakan Dede
dan juga satu saksi lainnya, maka dapat dimungkinkan ya bahwasanya bukti yang mengarah terkait dengan adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara total sebenarnya kurang cukup ya untuk menyajikan dia sebagai alat bukti. Walaupun sudah pernah diperiksa dalam tingkat pengadilan negeri tinggi dan kasasi ya, sehingga kemungkinannya terkait dengan bukti novum ini yang paling signifikan adalah keterangan saksi yang menjadi dasar pemeriksaan laporan tersebut, yaitu saksi DD dan saksi AF. Walaupun kita tahu AF sampai sekarang belum menarik keterangannya. Nah, dua alat bukti inilah yang dijadikan dasar oleh Rusdi Rudiana untuk dijadikan dasar laporan polisi tersebut. Ya, salah satunya tadi terkait dengan dugaan adanya kecelakaan lalu lintas itu nggak boleh-boleh saja bisa dibuktikan, tapi kelemahan kita dalam pembuktian ini adalah tidak ditemukannya adanya CCTV dan adanya keterkaitan Saka Tatal ini dalam handphone yang disita tersebut. Nah, itu harusnya yang menjadi dasarnya cukup kuat untuk menyatakan bahwanya Saka Tatal ini dari novum itu bisa menunjukkan bahwa Saka Tatal bukanlah pelaku yang sebenarnya. Bukan hanya Saka Tatal mungkin ya, mungkin juga bisa nanti diseret kepada terpidana yang lain ya, pelaku tindak pidana lainnya. Jadi kalau Saka Tatal ini seandainya dikabulkan permohonan PK-nya, itu juga menjadi novum yang baru nanti bagi 7 terpidana lainnya untuk mengajukan PK. Demikian, Mas. Jadi dikabulkan atau tidak PK Saka ini akan ada akses terhadap terpidana yang sekarang masih menjalani masa hukuman. Tapi Pak Jamin Ginting agak mundur kembali tadi pernyataan Anda katakan dua alat bukti kurang cukup ini ketika penyidik terhadap memeriksa Saka Tatal, atau alat bukti atau novum yang diberikan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum Saka dalam persidangan tadi? Dalam konteks video yang disampaikan tentang penarikan keterangan saksi Dede yang conference kemarin, itu yang dijadikan bagian dari novum, itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang dijadikan dasar saksi kunci terkait dengan tindak pidana ini dari tahun 2012 itu sudah menarik keterangannya, begitu kan, dan menyatakan keterangan itu tidak benar. Bahkan keterangan itu berdasarkan dinyatakan sebagai orang yang mengarahkan, begitu. Ada orang yang mengarahkan untuk memberikan keterangan tersebut tidak benar, begitu. Berarti kan apa yang disampaikan itu tidak benar atau keterangan palsu, begitu ya. Maka nggak bisa orang dihukum berdasarkan keterangan palsu. Padahal keterangan palsu itulah yang dijadikan dasar penghukuman oleh pengadilan negeri tinggi dan kasasi, begitu. Nah, itu ada dalam pertimbangan yang gitu ya. Jadi kalau dengan demikian berarti pertimbangannya salah, didasarkan pada keterangan yang tidak benar, begitu ya. Berarti dengan demikian karena ini ada keterangan penarikan keterangan atau menyatakan keterangan palsu, itulah novum ya. Novum. Jadi seandainya bukti DD tadi memberikan keterangan bahwasanya itu palsu pada saat sidang pertama, maka otomatis sidang pertama itu pasti kemungkinannya dia tidak dihukum Saka Tatal ini ya, begitu. Oke, saya ke Pak Yusuf Warsim ya, Pak Yusuf. Kalau tadi mendengarkan novum baru yang disampaikan tim kuasa hukum Saka Tatal, mungkin secara garis besar kesimpulannya adalah salah tangkap terhadap kliennya Saka Tatal, begitu, sehingga kemudian ada upaya untuk merehabilitasi nama Saka Tatal ya yang sudah menjalani hukuman atas tuduhan membunuh Vina dan juga Eki. Kalau memang ada salah tangkap, artinya kan kembali koreksi terhadap kinerja kepolisian. Nah, sejauh mana Kompolnas lagi-lagi mencermati dinamika ini, termasuk pada kasus pada sidang terhadap Saka Tatal ya, setelah sebelumnya ada Peggy Setiawan? Baik, terima kasih. Kompolnas sendiri sebagai pengawas masih terus mengawasi terkait dengan penuntasan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini pasca putusan pra-peradilan yang kemarin. Pada hari ini kami memantau pelaksanaan sidang peninjauan kembali permohonan PK Saka Tatal, yang tentu terlihat apa yang dimohonkan itu untuk melakukan peninjauan kembali
karena ada novum, ada bukti baru. Itu yang terlihat kita. Kaitannya dengan PK sendiri kan meninjau kembali pada apa yang telah kita dengar tadi, ada putusan Mahkamah Agung terhadap kasasi yang pada saat lalu diajukan tapi ditolak. Nah, jadi ini putusannya sudah inkrah, ya kemudian pada saat ini dilakukan peninjauan kembali dan pada hari dilakukan sidang. Tentu apa yang berproses dalam sidang PK ini, meskipun diajukan novum, tentu ini kan terkait dengan criminal justice system, terkait dengan sistem peradilan pidana, bahwa proses apa yang dilakukan penyidik itu ada dalam proses kemudian diperiksa, diteliti oleh jaksa penuntut umum apabila telah lengkap dinyatakan P21 yang kemudian penyidik melimpahkan semua terkait dengan penyidikan barang bukti dan tersangka untuk dijadikan terdakwa, didaftarkan pengadilan yang kemudian diperiksa dalam persidangan. Artinya kan ini meskipun PK pada hari ini kami sendiri kepentingan melakukan pemantauannya tentu terkait dengan apa yang menjadi dasar dan alasan diajukan PK yaitu novum, tapi bukan berarti bahwa ini langsung terkait dengan penyidikan. Nah, tadi ada penyidik, ada penuntutan, ada sidang peradilan yang kemudian diputus oleh hakim. Itu yang tentu sistem peradilan pidananya yang pada saat ini putusan yang telah berkekuatan tetap itu dilakukan peninjauan, jadi tidak langsung terkait dengan apa yang dilakukan penyidikan. Ketika pun secara alat bukti penyidik tidak ada, tentu sebelumnya itu sudah dalam koreksi penelitian dari jaksa penuntut umum. Tapi kan ini sudah menjadi putusan yang telah berkekuatan tetap. Jadi kita tunggu dan kita hormati putusan PK nantinya seperti apa. Ya itu nanti akan kita lihat. Kami sendiri di dalam proses sidang peninjauan kembali ini akan terus melakukan pemantauan terhadap apa-apa yang berkembang di dalam sidang PK yang diajukan oleh Zaka Tatal ini. Pak Yusuf, apakah dalam proses untuk kasus Zaka Tatal ini sudah ada klarifikasi ya, bentuk klarifikasi yang dilakukan oleh Kompolnas sebagai bagian dari pengawasan terhadap Polda Jabar misalnya atau siapapun sebagai yang pernah sebagai penyidik di sana untuk meminta keterangan sebenarnya seperti apa saat itu proses penyidikan terhadap Zaka Tatal? Sekali lagi kita tunggu proses peninjauan kembali ini. Kita hormati kewenangan majelis hakim untuk memeriksa proses PK ini. Kami sendiri Kompolnas akan terus memantau apakah permohonan PK ini dikabulkan atau tidak. Ya kita tunggu. Nah, ini kan kita masih menunggu ya karena ini baru sidang pertama. Kalau kemudian tadi Pak Jamil Ginting mengatakan kalau kemudian PK ini diterima tentu akan ada dampaknya terhadap para terpidana lain yang sekarang masih menjalani hukuman. Nah, kalau dari Kompolnas melihat soal efek daripada sidang Zaka Tatal ini bagaimana mengantisipasinya Pak Yusuf? Kan ini putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap diupayakan untuk ditinjau kembali. Artinya ketika putusan pengadilannya itu katakanlah melalui PK ini, PK-nya dikabulkan, maka apa yang telah diputuskan selama ini itu menjadi dibatalkan dan apa yang diharapkan oleh pemohon PK dia menjadi tidak dinyatakan tidak bersalah untuk direhabilitasi. Ya semuanya berarti kan yang bersangkutan karena ini kaitannya dengan putusan pidana, pertanggungjawaban pidananya sesungguhnya tidak ada karena yang dituduhkan, yang didakwahkan, yang dituntut itu tidak benar-benar ada kalau nanti PK-nya dikabulkan, kan begitu. Nah, apakah ini punya implikasi terkait dengan proses hukum selanjutnya? Ya tentu kalau ada upaya PK dari terpidana lain, ya, itu bisa menjadi novum kira-kira seperti itu. Tapi apakah ini punya implikasi langsung kepada penyidik kalau nanti PK-nya itu semuanya
dikabulkan ada upaya-upaya PK yang dilakukan terpidana, artinya bahwa dari sisi peristiwa pidananya yang itu ada pembunuhan terhadap Vina dan Eki, namun dinyatakan bahwa bukan mereka pelakunya oleh putusan PK nantinya, kan kira-kira seperti itu. Maka tentu ini menjadi pekerjaan baru lagi oleh penyidik nantinya. Tapi sekali lagi tentu kita tidak bisa mengandai, kami terus akan memantau terkait dengan novum yang dimohonkan, yang diajukan oleh pemohon dalam PK ini seperti apa nanti dikabulkan atau tidak. Itu aja yang penting. Baik, Bang Jamin Ginting, 13 bukti baru tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Tentu dalam proses sidang PK ini perlu diuji lagi kan ya. Tadi juga Anda sudah katakan perlu dibuktikan lagi kemudian apakah novum itu bisa digunakan sebagai untuk memutuskan apakah ini bisa dikabulkan atau tidak PK dari Saka Tatal ini. Ada yang juga cukup menarik ketika kuasa hukum mengajukan 2 saksi ahli ya. Dalam hal ini adalah mereka yang pernah bekerja sebagai anggota kepolisian. Ada Ogreseno di sana, ada kemudian Pak Susno Duaji. Nah, profil dan juga saksi-saksi yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal ini seberapa penting menurut Anda, termasuk 2 nama yang besar tadi, untuk bisa membuktikan bahwa PK Saka Tatal ini bisa dikabulkan atau tidak oleh majelis hakim. Tapi kita break terlebih dahulu ya, Bang Jamin dan juga Pak Yusuf. Dijawabkan nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan bersama dengan Pak Yusuf Warsim dan juga Pak Jamin Ginting. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu, mungkin pertanyaan terakhir karena Pak Yusuf ada agenda yang lain setelah ini. Pak Yusuf Warsim, tapi saya sapa juga Pak Krisna Murti ya, kuasa hukum dari Saka Tatal sudah bergabung. Selamat malam Pak Krisna Murti. Jalan soalnya Mas Pape. Ya. Terima kasih Pak sudah bergabung. Saya ke Pak Yusuf Warsim terlebih dahulu. Pertanyaan terakhir untuk Anda Pak Yusuf. Jadi sekali lagi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, agar kemudian terang benderang karena masih mendapatkan sorotan publik yang cukup besar dan mungkin ada banyak tanda tanya di sana. Apa yang Kompolnas dorong kepada kepolisian agar kasus ini benar-benar tuntas dan menjawab rasa keadilan dari banyak pihak? Sementara yang paling di depan mata, karena ini ada upaya PK, tentu kita semua mencermati proses hukum PK ini terkait dengan penyidikan untuk kasus ini kan sementara sudah dihentikan karena ada putusan pra peradilan. Jadi tidak ada penyidikan terkait dengan penuntasan kalau masih ingin menindaklanjuti terkait dengan DPO. Tapi sementara putusan pra peradilan itu juga kan membatalkan, menyatakan tidak sah DPO yang itu pada Peggy, tapi itu juga berlaku sebelumnya pada yang lain, penetapan DPO tahun 2016 sampai 2024. Jadi ya ini kita cermati. Sementara ada proses hukum yang itu di Barreskrim, ada laporan terhadap Dedek dan AF, ya ini terus kami awasi agar ini diproses sesuai dengan SOP, dilakukan secara profesional, dan kami tentu sangat menekankan penuh kecermatan dan kehati-hatian karena ini terkait dengan yang dimaksud dugaan kesaksian palsu yang itu sudah 8 tahun yang lalu. Itu tentu ini kita awasi terus. Ya, pekan depan kan kalau tidak salah ada gelar perkara ya, kasus pembunuhan Vina yang kemudian akan digelar ya, Pak Yusuf. Nah, apa yang Kompolnas harapkan? Yang pasti kemarin yang dilakukan itu masih dalam tahap gelar awal untuk dilakukannya penyelidikan. Apakah nanti minggu depan sudah ada laporan hasil penyelidikannya, ada pengumpulan keterangan-keterangan yang sudah dilakukan secara lengkap, tentu kita monitor terus seperti apa nanti minggu depan. Baik, Pak Yusuf Warsim, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan, dan saya akan lanjutkan dengan Pak Krisna Murti dan juga Pak Jamin Ginting. Terima kasih Pak Yusuf, selamat malam. Terima kasih, saya undur diri dulu, ada kegiatan. Ya, terima kasih, baik. Terima kasih Pak Yusuf.
Ya, saya lanjutkan. Saya ke Pak Krisnamurti, tadi ada 13 novum baru yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Sebagian mungkin juga publik sudah mendengar tadi ya, tapi mungkin bisa disimpulkan kembali ya Pak Krisnamurti, apa saja yang kemudian penting perlu disampaikan kepada publik terkait novum baru yang disampaikan oleh tim kuasa hukum? Tepatnya Mas, itu ada 10 novum yang kita ajukan dalam memori PK kita hari ini. Lebih condongnya bahwa novum yang kita ajukan itu bahwa tidak dalam persidangan di tahun 2016. Lebih banyak novum yang kita hadirkan mengarah bahwa kita yakinkan ini pembunuhan dengan pemerkosaan pada tahun 2016. Jadi lebih mengarah bahwa kita yakin ini adalah bentuknya dari kecelakaan. Seperti kita ajukan yang adanya motor luka, rusak, lalu kesesuaian dengan foto juga lukanya di sebelah kanan. Lalu ada foto-foto yang kita yakini bahwa sebelum terjadi pemakaman tidak adanya luka penusukan di dada dan tidak ada juga luka senjata tajam dan lainnya, juga dalam keadaan bersih. Lalu juga ditemukan dengan adanya daging yang menempel di baut lampu jalan. Lalu juga ada kita sampaikan bahwa terkait dengan adanya keterangan Liga Akbar terkait DPO juga kita ajukan sebagai novum PK kita. Artinya bahwa 3 DPO itu kan motif ini dimulai 340 itu kan dari Sandi, Andi dan Peggy. Kalau ketiga DPO ini dinyatakan dianulir bahwa 3 DPO tidak ada, berarti kan rangkaian ceritanya terputus, ada ketidaksesuaian. Sehingga kita yakin bahwa 340 ini tidak terjadi. Jadi kembali lagi bahwa di olah TKP pun juga tidak ditemukan dengan adanya yang menandakan terjadinya pemerkosaan dengan pembunuhan di TKP itu sendiri, Mas. Gitu. Oke, jadi dari tim kuasa hukum meyakini tidak ada pembunuhan ya, yang ada adalah kecelakaan tunggal. Tentu ini agak berbeda dengan versi keluarga korban misalnya, atau yang kemudian publik sejak awal sudah membangun persepsi bahwa memang terjadi pembunuhan dan lain-lain ya, Pak Krisnamurti. Iya betul, karena kan awalnya kejadian ini ditangani oleh Polres Kabupaten, bahwa ada kecelakaan di flyover, itu masuknya dalam wilayah kabupaten, sehingga Laka Lantas melakukan pengecekan di sana dan dilakukan penyidikan bahwa ini terjadi adanya kecelakaan. Lalu entah bagaimana dokumen itu bisa dapat ditarik di Polres Kabupaten karena adanya lokasi yang di belakang showroom itu terjadinya penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan terjadi di wilayah Polres Kabupaten. Nah, kita lihat dari pola TKP-nya itu di situ tidak ada yang menandakan. Misalkan kayak Mas, kita melakukan potong ayam ya di situ. Paling nggak bercak-bercak darahnya kan juga masih ada, tapi ini juga bersih sama sekali. Tidak ada yang menandakan di olah TKP itu. Sehingga ditarik di kota dan sampai diarahkan dengan adanya Aib dan Dede, termasuk Liga Akbar, diarahkan oleh Rudiana terkait menyangkut masalah adanya pembunuhan dan pemerkosaan ini. Oke. Jadi kembali lagi kesimpulan versi tim kuasa hukum Sakat Tatal adalah ini sebuah kecelakaan. Artinya ada salah tangkap ya yang dilakukan oleh kepolisian saat itu dalam tadi di sidang PK juga dijabarkan oleh tim kuasa hukum. Apakah ini juga berlaku bagi terpidana yang lain? Terjadi salah tangkap juga atau bagaimana sebetulnya? Kalau menurut saya kan kalau kita lihat ada perkembangan yang terakhir, keterangannya dari Irfan yang menerangkan adanya anaknya pasien RT pasien Kapri, bahwa mereka tuh saling kenal. Lalu kejadian malam itu pun juga ada di depan rumah Pak RT, mereka sedang sama-sama malam itu. Bahkan Kapri pun juga menyaksikan bahwa mereka juga ada. Nah, pelaku ini kan juga ditangkap. Kan sebelumnya mereka ditangkap dulu, lalu diinterogasi, lalu adanya terjadi pemukulan, baru jam 6 dilakukan buka LP oleh Rudiana gitu loh. Oke. Yang jelas kemudian untuk membuktikan bahwa apakah novum ini atau untuk kemudian agar PK ini diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim perlu ada saksi-saksi yang perlu akan disiapkan ya dalam sidang berikutnya. Sejauh mana kemudian kesiapan dari tim kuasa hukum untuk menyiapkan para saksi? Sekali lagi siapa saja yang diundang ya sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan?
kami ada mengundang saksi ahli pidana dengan ahli psikologis forensik. Lalu juga kita meminta kemarin Pak Susno Duaji dengan Pak Ugro Seno, mereka bersedia hadir juga, Mas. Artinya kenapa? Susno Duaji dengan Pak Ugro Seno ini kan mereka polisi yang berpengalaman dalam 35 tahun berdinas. Apalagi Pak Susno mantan Kabar Eskrim dan Pak Ugro juga mantan Kadif Propam dan terakhir adalah Wakapolri. Nah, kita pengen menanyakan apakah tindakan yang dilakukan nanti kita perdalam, tindakan yang dilakukan oleh Rudiana sudah sesuai dengan aturan, karena dia yang melakukan penangkapan. Ketika itu dia menangkap tanpa ada surat tugas, lalu dia melakukan mengarahkan BAP. Nah, apakah ini dibenarkan? Sementara dia kan posisinya itu waktu menjadi kanit narkoba. Itu Mas yang nanti salah satunya kita perdalam dalam kesaksian di PK kita nanti. Oke, saya masih ke Anda Pak Krisna, agak mundur ya 1 bulan yang lalu ya, karena ini bicara soal klien Anda ketika Kadif Humas ya saat itu Pak Sandi ya mengatakan bahwa keterangan Saka Tata klien Anda ketika diperiksa pada tahun 2016 ini cenderung berbohong berdasarkan ahli di Bapas. Nah, ketika kemudian Anda mengajukan PK ini, bagaimana Anda melihat atau menilai apa yang disampaikan oleh Kadif Humas terkait dengan klien Anda itu? Ya, mungkin Kadif Humas artinya kan dapat keterangan dari pihak-pihak siapa yang menyampaikan itu, lalu terlihat juga ada gambar foto yang disampaikan adanya dari pihak LPSK dan sebagainya. Lalu kita juga punya pendapat sendiri ketika saya tanyakan dengan Saka Tata, siapa di dalam foto ini? Ternyata foto ini adalah orangnya ini. Ya, Mas, artinya bahwa kita sekarang fokus kepada novum yang kita ajukan. Ya. Di dalam PK kita berkeyakinan bahwa PK ini adalah novum baru yang belum pernah kita persidangkan pada tahun 2016. Oke, ya. Saya ke Pak Jamin Ginting. Fokus pada novum yang baru. Tadi Pak Krisna mengatakan dalam sidang PK ini. Tadi terputus kita membahas soal, saya bertanya soal saksi-saksi yang akan diajukan, diundang oleh tim kuasa hukum. Tadi beberapa sudah disampaikan dengan berbagai latar belakang. Seberapa penting kemudian keterangan saksi ini untuk membuktikan atau agar kemudian PK ini bisa diterima, dan menurut Anda bagaimana terhadap saksi-saksi yang diajukan ini nama-namanya, Pak Jamin? Ya, begini ya, terkait dengan PK, ini berbeda dengan sidang pra-peradilan dan juga sidang pokok perkara. Kalau saksi yang dihadirkan dalam konteks PK di pengadilan negeri ini adalah orang-orang yang menemukan novum tersebut, ya, yang menemukan novum, di mana ditemukan, kapan ditemukan, apa isinya, dan bagaimana cara mendapatkan novum tersebut. Itu yang pertama. Kalau terkait dengan keterangan ahli, sebelum dia memberikan keterangan di depan persidangan, itu harus dijadikan novum dulu dengan memberikan legal opinion atau pendapat hukum. Nah, jadi pendapat hukum ahli itulah yang dimasukkan dalam permohonan memori PK sebagai novum. Nah, nanti akan diperiksa apakah benar keterangan ahli yang dijadikan novum yang tertulis itu isinya apa dan mengapa dia menyampaikan seperti itu. Jadi contohnya ini, kalau Pak Purgoseno atau Pak satu lagi tadi Pak mantan Kabar Eskrim ingin Pak itu mau ingin dijadikan jadikan novum, maka dimintakan terlebih dahulu legal opinionnya. Jadi nggak bisa serta-merta hadir di situ dalam rangka apa? Bukan sebagai ahli begitu untuk menerangkan suatu peristiwa pidana. Nah, jadi harus terlebih dahulu disampaikan legal opinionnya, baru dia menerangkan tentang legal opinion yang dibuatnya tersebut. Nanti bisa juga ditanya oleh hakim, benar nggak ini keterangan Anda seperti ini? Kenapa Anda menerangkan seperti ini? Nah, nanti bisa juga dikasih, dan itu dicatat gitu, karena tugas hakim pengadilan negeri Cirebon itu hanya mencatat saja apa yang disampaikan, dan dia menanyakan benar nggak seperti itu, kenapa harus mengatakan seperti itu, dicatat ya, tidak bisa diperdebatkan begitu loh, keterangannya itu benar atau tidak benar, nggak bisa, karena itu nanti akan kewenangan dari hakim Mahkamah Agung yang memeriksa PK itu. Jadi jadi pengadilan negeri ini hanya mencatat kebenaran fakta novum tersebut karena tidak lebih dari 180 hari yang didapatkan, bagaimana dia mendapatkan,
bukan dengan cara melawan hukum. Lalu apakah di mana dan kapan dia mendapatkan itu. Jadi semua saksi menerangkan tentang hal itu. Ya, begitu. Baik, Pak Krishna, terakhir ke Anda, seberapa besar optimisme bahwa PK Saka klien Anda akan dikabulkan? Kami yakin 100% insya Allah, mudah-mudahan setelah tadi juga dijelaskan apa yang disampaikan oleh Prof. Jamin, juga disampaikan oleh majelis bahwa majelis Cirebon hanya menerima berkas lalu dilempar ke Mahkamah Agung untuk disidangkan di sana. Ya, kami yakin dan kami optimis bahwa ini belum pernah ada dalam persidangan di 2016. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Krisnamurti, terima kasih banyak Pak Jamin Ginting. Kita akan nantikan sidang berikutnya yang akan berlangsung minggu depan ya, kalau tidak salah. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih banyak Bapak. Hari Jumat ya, oke. Terima kasih. Selamat malam.